Firdaus bin Bapak Wildan, aku nikahkan akan engkau dan aku kawinkan akan engkau akan Rahadini Destia Astinatri dengan mas kawinnya, uang sebesar Rp500.000 tunai. Binti Bapak Radenudin Harsuman untuk almarhum telah mas kawin tersebut dibayar tunai. Ada ruang hatiku yang kau temukan. Sebuah video mengejutkan beredar luas di sosial media. Dalam video tersebut memperlihatkan komedian bertubuh mungil Daus Mini sedang melakukan ijab kabul di depan seorang penghulu dan beberapa orang yang diduga sebagai saksi. Lantas dalam hitungan menit video tersebut langsung menjadi tanda tanya publik dan netizen. Benarkah Daus Mini telah menikah lagi? Dalam video tersebut, pria bernama asli Ahmad Firdaus itu tampak duduk bersila, meskipun di sepanjang video tersebut ia selalu tertunduk menghadap ke bawah, namun karena perawakannya yang kecil, langsung membuat warganet yakin bahwa sosok di video tersebut adalah Daus Mini. Ia mengenakan jas hitam dengan dalaman kemeja putih dan mengenakan kacamata. Di depan Daus, duduk seorang pria berkemeja putih dengan kopiah yang disebut-sebut sebagai sang penghulu. Penghulu tersebut mengucapkan kalimat pengantar ijab kabul sambil menjabat erat tangan Daus. Pernikahan tersebut terlihat begitu sederhana, hanya dilakukan di sebuah ruangan yang tak begitu luas. Bahkan hanya beralaskan sebuah karpet. Tampak beberapa orang duduk bersila sebagai saksi. Sayangnya tak terlihat wajah sang mempelai perempuan yang kabarnya menjadi istri kedua Daus. Sejak bercerai dengan Yunita Lestari 2014 lalu, Daus benar-benar mengubur kenangan masa lalunya. Keduanya pun sepakat untuk tak lagi ikut campur masalah kehidupan cinta mereka, kecuali ketika berbicara tentang Evander Haikal Firdaus atau Ical. 2 tahun menjanda, Yunita akhirnya kembali menemukan tambatan hati dan memutuskan untuk kembali menikah dengan Hani Ariska Febrianto 2016. Sementara Daus tak pernah terlihat dekat dengan perempuan manapun yang bakal dijadikan calon pendamping hidupnya. Namun, tak ada angin, tak ada hujan. Hari ini kabar pernikahan Daus gegerkan warganet setelah video ijab kabul komedian berusia 30 tahun itu beredar luas di sosial media. Tidak heran jika video ijab kabul Daus Mini langsung ramai diperbincangkan. Pasalnya jauh sebelumnya sejak ia bercerai dengan mantan istrinya Yunita, Daus tak pernah mengumbar kisah cintanya dengan perempuan manapun. Daus memang tak pernah terbuka soal sosok istri keduanya itu. Publik pun seakan dibuat penasaran dengan wanita yang berhasil menaklukkan hati Daus kali ini. Dalam video tersebut, Daus diketahui menikahi seorang perempuan bernama Rahadini Destia Astinatri. Bapak satu orang anak itu mempersunting kekasihnya itu dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp500.000. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi apapun dari pihak Daus dan belum diketahui latar belakang sang istri kedua yang baru dinikahinya itu. Mungkinkah Yunita, sang mantan istri, mengetahui pernikahan diam-diam Daus? Atau mungkinkah Yunita mengenal sosok istri kedua Daus tersebut? Wah, kabarnya sangat bahagia sekali. Daus boleh namanya Mini, kisah cintanya maksi banget. Kita juga happy sekali loh pemirsa mendengar seorang Daus Mini menikah lagi. Bahkan netizen di luar sana berkomentar, Baim Wong kalah sama Daus Mini ya. Karena Baim Wong gagal lagi gitu. Gak usah jauh-jauh ngomongin Baim Wong. Enak nih rasanya. Pokoknya akan kita bahas semuanya di Insert Today bersama saya Indra Herlambang. Saya Lenatan. Dan juga saya Rian Ibrahim. Kami sudah siap untuk mengulik semua yang ada dari selebriti tanah air selama 1 jam ke depan pemirsa. Tapi yang pertama kita masih membahas tentang Daus Mini yang sangat berbahagia sekali. Kita lihat postingannya di sosial media. Walaupun wajah sang pengantin wanitanya kita masih belum lihat siapa sih dia atau yang mana wajahnya ya. Masih bertanya-tanya, tapi ini aku cukup terharu sih. Maksudnya Kenapa? penuh dengan kesederhanaan. Oh, iya. Tapi kita percaya bahwa cinta mereka sangat besar sekali gitu ya. Itu yang terpenting. Tapi nggak tahu juga nih ya, apakah berita ini sudah sampai ke mantannya? Oh, Yunita maksudnya. Yunitanya kan juga sebenarnya sudah move on kan di tahun 2016 itu sudah menikah dengan seorang pria bernama Hani. Dan saat ini Yunita sedang mengandung nih anak kedua. Lucu banget itu, mereka pasti mesra terus ya. Lagi sama-sama happy. Oh, itu namanya Hani. Namanya Hani. Oke. Kita telepon aja gimana nih? Kita langsung ngobrol sama Yunita. Selamat sore Yunita dari Insert Today. Halo. Halo. Hai Nita, apa kabar? Baik. Semoga Kak baik Indra. ya. Baik. Kamu lagi hamil berapa bulan sih sekarang? 8 bulan. 2 bulan? 8. Oh, sudah 8 bulan. Selamat Ini ya. menyerahkan
sekali. By the way, gimana sih Babang? Dia seneng nggak mau punya adik atau malah cemburu? Iya, dia senang sih mau punya adik. Dia kadang-kadang cemburu. Namanya anak kecil ya. Iya, tapi seneng juga pasti mau punya adik. Ini kalau jenis kelaminnya udah ketahuan belum sih, Yunita? Insya Allah sih kalau nggak berubah sih kayaknya cowok lagi. Cowok lagi, ini punya teman main dong Babang ya. Tapi udah nggak ada rasa cemburu-cemburu juga ya dengan keadaan yang sekarang. Ini udah denger belum sih Yunitanya? Berita yang lagi hot ya. Berita bahagia lebih tepatnya. Udah dengar ya Nit ya? Iya. Aku sebenarnya sejujurnya aku nggak tahu sama sekali. Justru aku tahu juga dari akun gosip gitu. Aku dihubungin dulu sama teman-teman media tadi pada nanya, aku baru sadar, terus aku cek di akun gosip. Oh iya ada berita, ada video itu. Dan kalau sejujurnya sih aku nggak tahu, bahkan tadi aku sempat cross-check tanya ke kakak kandungnya, kakaknya Daus, aku tanya, Kak, Daus nikah tuh bener? Kakaknya bilang kakaknya nggak tahu. Jadi kakaknya aja nggak tahu apalagi aku gitu. Oke, tapi kamu udah nanya langsung belum sih sama Daus Mininya atau mengucapkan secara langsung gitu selamat sama Daus Mini? Enggak, aku belum. Karena aku takutnya itu siapa tahu itu videonya, kan aku belum tahu itu videonya bener atau enggak gitu kan. Iya sih. Jadi sama yang bersangkutan konfirmasi, baru deh nanti aku ucapin selamat. Gitu. Iya juga, bener nih Yunita. Iya, dulu iya. karena bisa aja misalnya adegan dalam sebuah sinetron atau film atau ya nggak tahu juga kan, belum tentu itu benar. Jadi kita mesti menunggu dulu nih kabar klarifikasi dari Dausnya sendiri gitu ya. Iya, tapi walaupun sebenarnya Yunita juga kalau kita lihat di akun Instagramnya pemirsa, dia sudah memberikan ucapan selamat secara langsung di Instastory-nya. Kurang lebih ucapannya adalah Alhamdulillah selamat menempuh hidup baru buat Papi Ical sama Wa. Yang terpenting bisa jadi ibu yang baik buat Ical. Yeay, Akhirnya katanya. Ical punya mama baru. Nah ini belum yakin tapi kok udah ngucapin selamat sih? Iya itu mewakili perasaan senang aku itu bahagia banget soalnya. Akhirnya setelah sekian lama, terus kan kalau doa yang baik kan diaminin aja kan gitu. Betul. Tapi by the way hubungan antara Yunita sama Daus baik-baik aja kan selama ini? Kalau aku sama Daus sih sebenarnya baik-baik aja. Kayaknya yang nggak baik itu hubungan Papi Daus sama Papa sambungnya Icat yang sebenarnya kurang baik. Jadi aku berharap semoga pernikahan ini nanti jadi bisa. Aku tuh ngeri banget loh sama Mbak Kade sama Mas Anang tuh bisa jalan bareng gitu. Aku pengennya kayak gitu juga. Itu mudah-mudahan nanti karena Daus udah ada pasangan, kita bisa jalan bareng juga tuh biar rukun. Iya betul, benar ya. Mbak Yunita sendiri tuh masih komunikasi lancar nggak sih sama Daus Mini? Cuman sebatas ini sih urusan anak sih, misalnya kayak mau ada acara sekolah, mau ada lomba kayak mau doanya. Tapi waktu jadi berarti untuk menikah ini juga belum ada pamitannya ya? Enggak perlu pamitan juga. Nggak perlu juga. Iya. Sekali lagi selamat. Kita pamit aja deh. Terima kasih banyak ya. Nih semoga lancar ya nanti persalinannya, kita doakan yang terbaik ya. Amin. Oke, bye. Oke, waduh ternyata Yunita ini senang sekali bercerita ya. Ceritanya banyak sekali di sini. Oke pemirsa, kali ini kita juga akan melihat ada yang terbaru dari Lira Firna, di mana hari ini mendatangi Polda Metro Jaya dan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya kalau ditetapkan sebagai tersangka ini sih udah dari tahun 2016 loh, Lira Firna atas kasus yang soal travel ini kan. Iya betul sekali, pencemaran nama baik sepertinya ya. Tapi agak sesuatu yang mungkin agak complicated ya, karena yang travelnya juga melaporkan Lira Firna. Kemudian pengacara dari pihak travel itu sekarang menangani Lira Firna. Wow. Jadi tukeran pengacara nih. Tukeran pengacara ya. Pindah. Dan saling melaporkan sama-sama menjadi tersangka. Pusing seperti apa ini dia pemirsa. Beribadah di tanah suci pastilah menjadi idaman bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ratusan ribu hingga jutaan umat manusia rela sabar mengantri untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khusyuk mengikuti segala rangkaian di sana. Untuk sampai ke hal tersebut, biasanya jamaah mempercayakan kepada biro perjalanan yang khusus memberikan paket perjalanan agar mereka yang datang ke sana bisa khidmat mengikuti kegiatan acara di sana.
Namun, belakangan ini yang terjadi justru banyak kekecewaan yang datang dari para jamaah kepada biro perjalanan yang ada. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jamaah justru harus pulang dengan rasa kecewa. Beberapa kasus ditemukan mereka tidak bisa berangkat ke tanah suci atau bertolak ke rumah Allah, tetapi kenyataan yang ada berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Setidaknya ada 2 biro perjalanan yang sempat mencuri perhatian masyarakat, yakni First Travel dan Ada Tours. Anissa Hasibuan, bos besar First Travel, bahkan harus mendekam di balik jeruji besi atas dugaan menggunakan uang jamaah untuk memperkaya dan kemewahan yang ia sering tunjukkan. Tidak berhenti sampai di situ, pihak kepolisian masih terus memeriksa beberapa para pesohor tanah air lantaran selebriti tersebut sempat menjadi ikon First Travel untuk mengiklankan biro perjalanan mereka. Selebriti yang kerap bolak-balik Polda Metro Jaya adalah Syahrini, Vicky Shu, dan Ria Irawan. Mereka datang untuk memberikan keterangan mengenai apakah ada kerjasama dalam bentuk promosi antara artis dengan First Travel, dan kini kasus First Travel masih terus berlanjut. Lain lagi dengan Ada Tours. Nama biro perjalanan ini mencuat lantaran segelintir artis yang terdiri dari pasangan suami istri Lira Firna dan Fadlan Muhammad serta Kalina Oktarani dan Hendrawan melakukan aksi protes atas tawaran pemilik Ada Tours, Lasti Anissa, akan fasilitas yang akan didapatkan selama beribadah di Tanah Suci yang lagi dan lagi tidak sesuai dengan harapan mereka. Perjuangan mereka agar Ada Tours mengembalikan penuh dana yang telah mereka setorkan ke Lasti hingga pertanggungjawaban Ada Tours kepada jamaah masih terus berlanjut hingga kini. Akan tetapi yang terjadi, kini Lira Firna harus menghadapi kenyataan, kini ia berstatus tersangka sejak 16 Maret 2018 lalu. Penetapan ini atas kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan olehnya melalui akun sosial media miliknya. Dan hari ini pihak kepolisian berencana memanggil Lira Firna untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan sekitar pukul 10 pagi tadi, perempuan 37 tahun ini datang bersama sang suami Fadlan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Saat ditanya kedatangannya, Lira mengaku kedatangannya bukan mengenai panggilan kepolisian atas statusnya sebagai tersangka. Perempuan kelahiran Jambi itu menyebut kehadirannya untuk keperluan lain dan bukan diperiksa sebagai tersangka. Mengenai kasus Lira menjadi tersangka baru saja sekitar pukul 3 sore tadi, Lira Firna ditemani kuasa hukum Rasman Arif masuk ke dalam ruangan. Sebelumnya Rasman Arif bersedia untuk memberikan keterangan kepada awak media. Menurut Rasman, penetapan tersangka kliennya patut diduga adanya keberpihakan antara kepolisian. Pak Argo sebagai Kabid Humas Polda Metro mengatakan sudah ada mediasi. Pak Argo, itu belum ada mediasi. Yang ada adalah konfrontasi. Di mana saudara Lira Firna dalam hal ini sebagai terlapor diundang 1 hari sebelum konfrontir, kami datang. Saya datang dengan Ibu Lira, saya datang dengan Mas Fadlan. Pelapornya adalah saudara Lasti Anissa, pemilik Ada Tours, dan itu diminta oleh penyidik Polri. Tapi apa yang terjadi saudara, bukan malah terjadi konfrontir, tapi saudara Lasti Anissa secara sengaja dan sadar tidak mau hadir untuk melakukan konfrontir. Lalu kemudian konfrontir tidak terjadi. Apa maksud dari konfrontasi? Konfrontasi itu untuk mendengar penjelasan kedua belah pihak oleh penyidik. Ketika unsur-unsur laporan patut diduga untuk didengar kedua belah pihak keterangan untuk memberi kepastian kepada hukum. Tapi apa yang terjadi? Konfrontir tidak terjadi yang kedua kali. Saya mendesak untuk konfrontir, malah klien saya ditersangkakan. Inilah kejanggalan pertama yang menurut saya patut diduga kepolisian, dalam hal ini penyidik, telah melakukan keberpihakan. Patut diduga. Sementara, Lira Firna yang berada di samping Rasman sama sekali tidak berkomentar mengenai dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Lira Firna, menanggapi sedikit Mbak Lira mengenai dari Argo sendiri menetapkan bahwa nama Mbak menjadi tersangka. Beliau sudah katakan tidak akan menjawab. Saya katakan, tolong Pak Argo dapat informasi dari mana? Saya kliennya, saya kuasa hukumnya. Bahwa benar kan Bu Lira, kita diajak konfrontir? Benar. Adakah datang Ibu Lasti? Tidak datang. Bu Lastinya tidak datang. Dia pelapor. Kemudian penyidik yang memerintahkan untuk kita datang. Kita datang. Toh orangnya tidak hadir. Kok sekarang klien saya jadi tersangka? Apa ini urusannya? Karena itu patut diduga ada keberpihakan yang nyata. Saya minta Wasidik, Propam untuk menindak ini penyidik. Dan kami sudah buat laporan untuk Dumas dan nanti kita akan lihat. Penyidiknya saudara Fajar.
Dan kanitnya adalah saudara Huta Julu. Saya tidak menuduh mereka, tapi saya patut menduga presumption of innocence. Dan itu adalah hak kami untuk juga meminta agar Wasidik, agar Propam, dan yang berwenang untuk memeriksa penyidik dan kanit ini, karena menurut saya berlaku tidak adil terhadap klien saya. Deg-degan, mencekam banget. Deg-degan sekali, dan itu seperti kuis tadi ya. Mbak Lira, jika benar anggukan kepala, jika salah gelengkan kepala. Tapi Bang Rasman ini konsisten loh, konsisten sekali ngegasnya pemirsa ya. Tati. Kita juga mungkin Nanti nama kamu disebut juga di sana. Enggak, tapi kita mungkin paham kenapa dia sampai akhirnya merasa ada dugaan tersebut ya, pihak kepolisian, penyidik, bahkan dia beberapa kali menyebutkan nama dari beberapa kepolisian ya pemirsa, membuat kita bertanya-tanya. Padahal Bang Rasman dulunya adalah pengacara dari Lasti yang sekarang membela Lira Firna. Oke, ini sebenarnya awal mulanya ini Lira mendapatkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik itu kenapa? Jadi ini beberapa waktu yang lalu pemirsa, Lira Firna sempat posting di sosial medianya, salah satu kalimatnya adalah gimana bisa ketipu mulut manisnya. Dan insya Allah akan dipost orangnya seperti apa jika bulan April yang dijanjikan pelunasan pengembalian dananya mangkir lagi. Oh ini jadi gara-gara curhatan. Iya, kalau curhat di sosial media suka gitu nih. Kalau misalnya enggak mungkin curhat di diary aja kali ya. Nah tuh aman tuh, apalagi pakai kunci gembok gitu kan. Iya, kayak zaman dulu. Ya, cuma yang pasti ya, ini agak bingung juga karena beberapa kali terjadi kasus pada travel, mungkin kita juga ingat First Travel gitu yang sekarang masih berlanjut terus, bahkan melibatkan nama Syahrini. Syahrini ini kan beberapa kali dipanggil sebagai saksi sebenarnya kan. Sudah dua kali tapi tidak hadir. Kenapa nggak datang? Lagi liburan kakak, ya keliling Eropa. Asisten rumah tangganya Mbak Elin juga diajak nih, sempat naik beritanya. Di kita sempat kita tayangan pemirsa ya. Tapi pertanyaan kita, kenapa Syahrini memilih untuk liburan dibanding diperiksa oleh pihak kepolisian, kita juga nggak tahu ya. Tapi berbicara soal Syahrini, ternyata ada alasan kenapa netizen akhirnya beberapa waktu terakhir ini membuli Syahrini melalui foto-foto yang diunggah oleh sang Princess Syahrini. Oke, sebelumnya itu kan karena foto di jalan tol. Ya. Nah, sekarang ada lagi nih. Kalau kemarin foto yang alpukat ada cincin. Ada dari Google. Sekarang ada lagi ternyata fotonya. Coba kita lihat dulu deh, apa sih fotonya seperti apa sih? Coba kita lihat. Oke, ini fotonya. Berlin Holocaust Memorial, kemudian captionnya adalah Germany for a few days before doctor check up. Hope everything goes well. Bismillah, amin ya, semoga lancar semuanya. Tapi kenapa foto ini kemudian menjadi kontroversi? Ternyata Syahrini saat itu sedang berada di Monumen Holocaust yang itu dibangun untuk mengenang 6 juta korban kekejaman dari rezim Nazi di Perang Dunia Kedua. Wow, dan ini didirikan di Berlin dan memang kalau misalnya kita lihat dari monumen ini sendiri sangat bersejarah untuk mereka yang ada di sana, sangat nilainya juga sangat penting sekali untuk mereka. Bahkan ada ketetapan-ketetapan dan peraturan tersendiri dalam memorial tersebut gitu ya. Iya, seperti diantaranya tidak boleh menginjaknya, kemudian tidak juga bisa sembarangan ngambil foto atau video. Bahkan nih ada video dari Syahrini kayaknya ya. Kita lihat dulu deh ya apa yang ditayangkan di Instastory-nya Syahrini. Ini dia videonya. What happened, babe? What happened, babe? Oh, memory room. Foto bisa ya? Bagus ya? Di tempat Hitler bunuh-bunuhan gitu. Aduh. Itu dia pemirsa Instastory dari seorang Syahrini yang kami juga sangat menyayangkan dan banyak juga netizen yang berkomentar bahwa ini sangat disayangkan sekali dilakukan oleh seorang Princess Syahrini. Bahkan di Holocaust Memorial di Berlin, Jerman sana ada sebuah norma setempat yang melarang tindakan tidak menghormati terhadap para korban yang tewas di tempat itu seperti duduk-duduk, manjat atau berfoto-foto. Nah ini bikin video kemudian sambil ketawa-tawa, kemudian ada juga kalimatnya tadi kan bagus juga ya tempat Hitler bunuh-bunuhan, sepertinya agak kurang sensitif aja gitu kan dengan kondisi di mana di situ tuh sekian juta manusia terbunuh gitu kan, jadi harusnya juga bisa menghormati. Iya, gitu. apalagi memang yang tewasnya ini juga karena kelaparan, terus juga langsung dimasukin ke ruangan gas beracun, seperti mungkin, itu. Pemirsa juga mungkin pernah melihat dalam film Schindler's List atau juga banyak sekali film-film Hollywood lain yang pernah membahas seperti apa kekejaman rezim Nazi di Jerman pada Perang Dunia Kedua ini gitu ya, di mana ada ethnic cleansing ke orang-orang Yahudi di situ. Iya, ini juga bahkan pemerintah setempat mereka sempat mengcapture Instagram wisatawan yang kedapatan berfoto-foto di
di Holocaust Memorial tersebut. Kemudian sampai akhirnya pemerintah setempat juga mengeluarkan larangan kepada wisatawan tersebut untuk masuk lagi ke Jerman. Pertanyaan berikutnya, apakah hal tersebut akan dilakukan kepada Inces Syahrini? Kalau dari sisi Syahrini nih, menurut aku ya mungkin tindakannya ya pastinya disayangkan gitu kan, tapi pasti karena tidak tahu. Sepertinya gitu. Ya kembali lagi, kalaupun nggak tahu ya mencari tahu dulu gitu. Masa mencari tempe? Ya jangan dong. Ini sebagai bukti juga pemirsa ya bahwa Princess Syahrini adalah manusia yang tidak sempurna, cantik, tapi dia tidak tahu semuanya. Ya, tapi ya balik lagi ya, ini mungkin pelajaran juga buat kita semua ketika kita berkunjung satu tempat, apalagi di negara lain yang kita tidak tahu ada istiadatnya atau cerita di baliknya, kita harus cari tahu dulu. Ya, bertanya kita ikuti dulu. normanya. Mungkin ada tour guide-nya gitu ya. Gitu. Semoga tidak terulang lah ya, dan balik lagi jadi pelajaran buat kita semua. Dan kita juga pengen lihat Syahrini apa yang akan dijawab melalui Instastory-nya lagi. Oke, kira-kira yang berikut ini menjadi pembelajaran atau enggak? Ini ada Sandy Tumiwa dan juga Tessa Kaunang yang kita tahu mereka ini kan sempat berseteru mengenai hak asuh anak. Tapi udah damai. Terus mereka berdamai kan? Iya. Sudah bikin kayak ketetapan-ketetapannya, tinggal disahkan di pengadilan. Tapi ternyata saat ini mereka kembali membatalkan perjanjian damai tersebut. Wow, dari damai kembali menjadi ramai. Sesaat lagi tetap di Insert Today. Kenapa lagi sih?